Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Melalui renungan pagi, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Marilah sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur kami. Dan kami juga pagi ini merindukan firman-Mu Tuhan. Mari urapi kami semua dan singkapkan nyatakan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari Kolose 3 ayat 23 sampai yang ke-25. Saya bacakan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan apapun juga yang kita harus buat atau kerjakan, ya, apapun juga yang harus kamu perbuatlah itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apa? Jangan pernah kita melakukan segala sesuatu dengan setengah hati. Enggak sepenuh hati itu berarti kan tidak penuh. Ya, bisa setengah hati, bisa juga ragu-ragu, bimbang, ya. Lakukan segala sesuatu. Segala sesuatu ini adalah bisa berhubungan dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, ya. Itu kerjakan semuanya itu dengan segenap hati. Jadi ada orang mungkin, pelayanan luar biasa. Bisa saja kelihatan luar biasa dari pandangan manusia, tetapi Tuhan selalu melihat hati. Jadi bukan yang dilihat manusia yang di luarnya, tetapi Tuhan melihat sampai tembus ke dalam hati. Sekalipun baik yang dibuat orang, tetapi kalau tidak tulus hati, kalau ada motivasi yang salah, kalau ada hal-hal yang tidak benar di dalam hatinya, maka sebagus apapun yang dia kerjakan, itu semua tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Ya, jadi dikatakan, ya, dari Tuhan akan ditentukan bagian apa yang menjadi bagianmu sebagai upah. Jadi Tuhan menilainya itu dari hati. Dan saudara yang sungguh-sungguh melakukan dengan segenap hati akan menerima balasan, akan menerima upah yang dari Tuhan. Ya, jadi barang siapa berbuat kesalahan ini bisa dari perbuatannya, bisa juga hatinya yang salah. Ia akan menanggung kesalahannya itu. Ya, sekali lagi saya mengingatkan bahwa Tuhan tuh melihat bukan hanya yang dilihat orang, tetapi juga sampai ke dalam hati. Ya, firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini penting. Tuhan melihat hati. Ini konteksnya kalau dalam 1 Samuel ini adalah ketika Nabi Samuel diminta untuk mencari seseorang yang akan menggantikan posisi Saul. Ya, untuk diurapi jadi raja menggantikan Saul. Ya, dilihatnya saudara-saudara dari Daud ini, badannya gagah-gagah, ya, penampilannya meyakinkan. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, kita nggak bisa berpura-pura, ya. Jadi hati kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Termasuk pelayanan kita.
Saudara melayani Tuhan, kelihatan luar biasa, dipuji orang, tetapi hatinya mungkin penuh dengan kekecewaan. Atau mungkin melayani dengan tidak segenap hati, tapi dengan hati kecewa, kepepet. Jadi aku malas pelayanan. Bisa saja, saudara. Kalau hatinya tidak sepenuh hati, tapi engkau sebetulnya dilihat orang, wah rajin sekali. Tapi hatinya tidak sungguh-sungguh melakukannya dengan kasih kepada Tuhan. Maka itu semua jadi sia-sia, karena Tuhan lihat semua yang tersembunyi itu. Ya, jadi Roma 14 ayat 12 berkata demikian ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pastikan kita melakukan semuanya dengan segenap hati. Apalagi kalau berhubungan dengan pelayanan, saudara. Ayo lakukan dengan segenap hati. Jangan dresulo, jangan terpaksa, jangan karena sungkan, jangan karena supaya dipuji orang, jangan supaya dipuji Pak Pendeta. Jangan, saudara melakukan pelayanan apapun. Mungkin entah pelayanan anak, mungkin pelayanan bahkan di gereja ada multimedia, pelayanan musik, mungkin usher, atau mungkin juga pelayanan yang tidak terlihat, doa gitu ya. Kalau sudah lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, ya sudah mendoakan pelayanan, mendoakan orang-orang, ya, maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Dan ada upah bagi apa yang kita kerjakan itu. Sekali lagi, mari lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya kita nggak main-main, kita serius, kita sungguh-sungguh. Nah, karena Tuhan memang memperhatikan semuanya itu. Dan pada waktunya kita akan memberikan pertanggungan jawab atau pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Semangat terus, ayo lakukan segala sesuatu. Engkau yang ibu rumah tangga, lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Ya, engkau melayani suami, melayani anak-anak, seperti untuk Tuhan. Engkau melayani di masyarakat, melayani di pekerjaan, di dalam dunia pelayanan. Lakukan semuanya dengan memandang Tuhan. Maka Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Dan akan diberinya berkat bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan bagiannya dengan segenap hati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Bila kami belajar untuk lebih sungguh melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi bagian kami dengan segenap hati. Dan kami melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga kami percaya ada upah yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami hari ini dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Jauhkan virus corona dan segala mara bahaya yang lainnya. Kami aman dan selamat, jauh celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.